Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Hoirunisa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas pagi B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang morfologi sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah morfologi. Untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu hakikat morfologi, yang kedua istilah teknis morfologi, dan yang ketiga prinsip pengenalan morfem. Baik, langsung saja kita akan membahas hakikat morfologi menurut para ahli. Untuk yang pertama, menurut Ramelan 1978 nomor 2, morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau mempelajari seluk-beluk struktur kata serta pengaruh perubahan-perubahan struktur kata terhadap golongan dan arti kata. Selanjutnya, menurut Kristal 1980 nomor 232 sampai 233 yang sepakat bahwa morfologi adalah cabang tata bahasa yang menelaah struktur kata atau bentuk kata, utamanya melalui penggunaan morfem. Selanjutnya, menurut NIDA 1974 nomor 1 menyatakan bahwa morfologi adalah suatu kajian tentang morfem-morfem dan penyusunan morfem dalam rangka pembentukan kata. Selanjutnya ada istilah teknis morfologi. Yang pertama yaitu morfem. Morfem adalah satuan gramatik yang terkecil yang mempunyai makna, baik makna leksikal maupun makna gramatikal. Morfem dapat juga dikatakan unsur terkecil dari pembentukan kata dan disesuaikan dengan aturan suatu bahasa. Pada bahasa Indonesia, morfem dapat berbentuk imbuhan. Contohnya, kata memberikan. Morf jika dipotong lagi, maka mem dan berikan. Mem mempunyai arti gramatikal dan berikan dapat dipotong lagi menjadi beri dan kan. Beri mempunyai arti gramatikal, sedangkan kan mempunyai arti leksikal. Selanjutnya, morf dan alomorf. Morf dan alomorf adalah dua buah nama untuk sebuah bentuk yang sama. Morf adalah perubahan wujud dari suatu morfem atau dari satuan alomorf, sedangkan alomorf adalah satuan dari morf. Berikut kata men mempunyai 6 morf, contohnya alomorf yaitu men, contoh morf yaitu me, men, mem, men, meng, menge. Jadi morf itu perubahan wujud dari alomorf. Selanjutnya kita akan membahas prinsip pengenalan morfem. Untuk yang prinsip pertama yaitu bentuk-bentuk yang mempunyai struktur fonologis dan arti atau makna yang sama merupakan satu morfem. Contoh, pukulan berarti pukul ditambah an. Yang kedua, makanan berarti makan ditambah an. Yang ketiga, kritikan berarti kritik ditambah an. Keterangan, struktur fonologis dan maknanya yang sama, maka satuan tersebut merupakan morfem yang sama. Selanjutnya, prinsip yang kedua, bentuk-bentuk yang mempunyai struktur fonologis yang berbeda merupakan satu morfem apabila bentuk-bentuk itu mempunyai arti atau makna yang sama dan perbedaan struktur fonologisnya dapat dijelaskan secara fonologis. Contohnya, mem bisa digunakan untuk kata membawa, men bisa digunakan untuk kata menulis, men bisa digunakan untuk kata menyisir, meng bisa digunakan untuk kata menggambar, me bisa digunakan untuk kata melempar. Keterangannya, perubahan setiap morf itu bergantung kepada fonem awal morfem yang diletakinya. Selanjutnya yaitu prinsip yang ketiga, bentuk-bentuk yang mempunyai struktur fonologis yang berbeda, sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologis, masih dapat dianggap sebagai satu morfem apabila mempunyai makna yang sama dan mempunyai distribusi komplementer. Contohnya, ber bisa digunakan untuk kata berkarya, bertani, bercabang. Kata bel bisa digunakan untuk belajar, meluncur, beserta morf. Be bisa digunakan untuk kata bekerja dan berteriak. Keterangan kedudukan afiks ber yang tidak dapat bertukar tempat itulah yang disebut sebagai distribusi
komplementer. Selanjutnya yaitu prinsip yang keempat. Apabila dapat deretan struktur suatu bentuk berparalel dengan suatu kekosongan, maka kekosongan itu merupakan morfem. Ialah yang disebut dengan morfem zero. Contoh, yang pertama, Rina membeli sepatu. 2. Rina membaca novel. 3. Rina makan pecel. Dan yang keempat, Rina minum susu. Keterangan, pada kalimat A dan B, verba aktif transitif tersebut ditandai oleh men. Sedangkan pada kalimat C dan D, verba aktif transitif itu ditandai kekosongan, me atau tidak ada. Kekosongan itu merupakan morfem yang bisa disebut juga dengan morfem zero. Untuk selanjutnya ada prinsip kelima, apabila bentuk yang mempunyai struktur fonologis yang sama itu berbeda maknanya, tentu saja merupakan fonem yang berbeda. Contohnya A. Alfian membeli buku. B. Buku itu sangat mahal. C. Alfian membaca buku. D. Alfian makan buku tebu. Keterangannya, satuan buku pada kalimat A dan B merupakan morfem yang sama karena maknanya sama. Satuan buku pada kalimat C dan D bukanlah morfem yang sama karena maknanya berbeda. Untuk morfem yang ke-6 atau morfem yang terakhir yaitu satuan gramatik yang tidak dapat dipisahkan lagi atau satuan-satuan gramatik yang lebih kecil adalah morfem. Contohnya berlari, tertinggi. Keterangannya yaitu satuan ber dan lari pada berlari dan dan tinggi pada tertinggi tidak dapat dipisahkan lagi atas satuan-satuan yang lebih kecil. Oleh karena itu, ber, lari, dan tinggi adalah morfem. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih banyak belajar. Mohon maaf apabila dalam penjelasan tadi masih banyak kekurangannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.